Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak henti-hentinya ya Bapak ya edukasi ini sudah kali kelima juga edukasi ke RRI terkait pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Nah Bapak, kita langsung ke topik kita nih terkait perempuan tangguh anak hebat membangun generasi bebas kekerasan. Sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Alor nih, bagaimana sih Bapak mungkin terkait dengan kondisi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Alor sehingga Bapak sebagai kepala dinas terus menggencarkan nih sosialisasinya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam talamiti temenuku. Yang saya banggakan dan saya hormati seluruh pemirsa radio produksi Alor ya, produksi Ya, Alor dimanapun berada. Semoga saat ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Maha Kuasa, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan topik pembicaraan kita hari ini. Jadi yang pertama, tentu ada pertanyaan besar. Kenapa masalah KDRT, hmm, kekerasan dalam rumah tangga ini disuruh oleh pemerintah, itu disuruh dibicarakan atau disosialisasikan. Pertanyaannya apa sih? Apa sih ini barang apa sih yang sehingga disuruh ya bicara ini? kenapa sih sampai Kenapa harus sampai ini barang harus dibicarakan, diperbincangkan? perbincangkan sampai ke pelosok-pelosok sana? Ini berangkat dari filosofis bahwa kalau kita ingin perempuan, kita ingin negara ini baik, satu provinsi baik, satu kabupaten baik, satu kecamatan baik, satu desa, kelurahan, bahkan sampai ke RT RW baik untuk 20 atau 30 tahun yang akan datang. Tidak ada syarat lain kecuali kita memberikan aman kepada perempuan dan anak. Jika kita tidak memberikan aman bagi perempuan dan anak saat ini, maka hasilnya akan kita panen di 20-30 tahun yang datang. Jelas ya Bapak, Ya, perempuan dan anak harus aman. harus aman. Kalau demi kehidupan lebih baik, kita boleh membangun gedung berlantai-lantai, tetapi kalau isinya anak dan perempuan tidak aman di dalam, sama saja dengan kita menyewakan bom waktu. Itu kira-kira filosofinya. Di beberapa negara, berdasarkan hasil penelitian, ada contoh-contoh negara yang dari dulu-dulunya mereka tidak memperhatikan perempuan dan anak. Saat ini perilaku-perilaku mereka itu jauh dari yang kita harapkan. Sudah tidak ada saling menghargai di sana. Nah, tentu kita tidak mau di daerah kita seperti itu. Karena itu persoalan perempuan dan anak ini disuruh oleh pemerintah pusat untuk disosialisasikan pada seluruh masyarakat sampai dusun, ya esensinya atau filosofinya ada di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berbicara topik tadi tentang KDRT, maka pertanyaan yang pertama, keluarga yang bagaimana yang dapat terjadi KDRT? Ini Hmm. kan sering dipertanyakan. KDRT itu biasanya terjadi dalam lingkungan yang seperti apa? Kalau kita membaca narasi-narasi undang-undang dan beberapa pandangan, sebenarnya KDRT itu adalah tindakan kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan keluarga. Di dalam keluarga itu kan ada anak, ada istri, ada suami. Nah, di dalam konteks ini yang juga masuk dalam ini adalah pembantu. Jadi pembantu yang kita hidup bersama-sama di dalam rumah Itu juga masuk ya itu Bapak ya, masuk dalam aspek kekerasan aspek itu. Jadi ada kekerasan. perlakuan terhadap dia masuk dalam konteks kekerasan itu. Nah, KDRT ini bisa juga terjadi dalam ranah, dalam rumah, bisa juga dia terjadi ruang publik. Jadi mereka-mereka yang keluarga tadi melakukan kekerasan tetapi di luar rumah tetap juga dianggap sebuah kekerasan Itu KDRT. seperti apa tuh Bapak? Mungkin bisa Misalnya dijelaskan kepada begini, pendengar. contoh konkretnya dia pukul, ya toh, Hmm. dia pukul secara fisik, dia pukul. Bisa saja dia pukulnya di dalam rumah, tapi Hmm. bisa juga dia pukul di Di luar. luar. Tuh, bisa saja. Tapi karena ada hubungan kekeluargaan tadi, maka anggap saja KDRT. Berarti bisa masuk KDRT itu Bapak Ya, ya, walaupun ya, perlakuannya di luar rumah ya Bapak ya. ya, itu yang pertama. Jadi kekerasan itu bagaimana? Dapat terjadi di mana Di saja. Jadi mana? kekerasan ini sebenarnya bisa terjadi di mana saja, baik di perkotaan sampai ke desa-desa, bahkan bisa terjadi pada orang-orang yang status sosialnya tinggi kira-kira. Baik miskin, kaya, baik tokoh agama, tokoh adat, bisa saja, bisa KDRT ini bisa hampiri mereka. Jadi KDRT bisa terjadi di mana saja dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Baik. Kemudian pertanyaan berikut, apakah yang dimaksud KDRT? Tadi sudah saya jelaskan. KDRT itu meliputi jangkauannya luas, sudah saya jelaskan tadi. Nah,
bentuk-bentuk KDRT. Ya tadi kan pertanyaan toh, bentuk-bentuk KDRT. Jadi KDRT ini bentuk-bentuknya yang pertama itu KDRT yang bersifat fisik. Ya, yang fisik kan tadi saya bilang pukul-pukul. Kemudian ada KDRT yang bersifat non fisik. Biasanya dengan mengungkapkan bahasa-bahasa yang tidak sepantasnya. Misalnya anjing, babi, kerbau. Nah, itu sebenarnya kan kekerasan Verbal itu ya Bapak ya verbal sudah. itu. Kemudian eksploitasi seksual. Nah, dalam konteks ini harus dipahami oleh masyarakat bahwa seorang istri saja kalau dipaksakan untuk melakukan hubungan sebagai suami istri itu juga kekerasan. Adanya kalau misalkan yang satunya tidak mau, yang satunya memaksakan itu sudah masuk Bisa, kekerasan bisa ya Bapak ya. kekerasan. Tapi dalam konteks ini, misalnya dalam kasus begini, si perempuan ini kan dia baru pulang dari satu satu tempat atau satu pekerjaan yang memang memerlukan Banyak pergerakan fisik tentunya. yang tinggi. Ketika dia sampai di rumah kan tentu dia lelah. Dalam posisi ini, sebagai seorang istri memang dia punya kewajiban untuk melayani. Tapi dalam kondisi ini dia bisa menolak karena kondisi fisiknya yang lagi capek. Tapi itu kemudian dipaksakan oleh suaminya, Itu itu bisa dianggap masuk bisa kekerasan. kekerasan. Bisa juga dalam hal ini eksploitasi kesehatan yang lain, bisa eksploitasi seksual yang lain misalnya. Dia menjual istrinya, ya kan? Ada juga kasus-kasus Oh, yang dia wow, mengerikan membuat juga. tempat-tempat kemudian dia mengundang laki-laki lain untuk memakai istrinya. Bisa juga. Bisa dia dihukum berlapis-lapis. Sanksi karir tadi dan sanksi perbuatan yang lain seperti Dan itu. itu sangat serius ya Bapak Ya. hukumannya. Kemudian dalam sisi lain juga bersifat ya Yang ekonomi dan melibatkan anak ya finansial Bapak. ya. Jadi seperti itu kira-kira bentuk KDRT itu. Kemudian, nah faktor-faktor apa yang sering menimbulkan KDRT di Alor ini? Ini kita tidak Ya. berteori ini. Berdasarkan 5 tahun saya melaksanakan tugas di Alor, Sudah 5 tahun ya ya lima Bapak. tahun ya, itu pendampingan yang kita lakukan terhadap KDRT, baik korban maupun pelaku, terfaktor di Alor ini, Hmm. tidak berteori. Yang pertama itu memang pendidikan. Jadi tingkat pendidikan ini juga kadang-kadang mempengaruhi cara berpikir orang. Cara berpikir orang dalam bertindak ya. Walaupun sebagian orang mengatakan bahwa bukan faktor utama, tetapi kalau dalam pendampingan kami lakukan ini turut mempengaruhi. Karena ketika Pendidikan. kami mengambil data pelaku maupun korban itu kan kita melihat dari sisi semua. Kita berinterview, kita berinteraksi, ada standar-standar yang kita bisa lihat bahwa memang ini mempengaruhi. Karena itu memang faktor pendidikan menjadi penting. Faktor yang kedua ini faktor miras. Hmm. Konsumsi miras ini juga Sangat sangat disoroti saat ini. mempengaruhi. Ini juga pemicu terjadi kekerasan. Dia sudah minum-minum di luar, pulang misalnya istrinya negur dia, itu jadi masalah juga. Dia bisa memukul dan lain-lain, bahkan mengeluarkan kata-kata yang tidak. Yang faktor yang lain juga faktor ekonomi. Faktor ekonomi. Jadi memang faktor ekonomi ini juga kadang-kadang menjadi pemicu terjadi KDRT di rumah. Gitu. Kadang-kadang ya begitu sudah. Ketika kebutuhan itu datang, akses untuk memenuhi kebutuhan itu terbatas. Ya kemudian bisa menimbulkan kekerasan itu. Yang berikut juga ini budaya patriarki. Nah, budaya patriarki ini memang kita tidak bisa hindari. Hmm. Hampir semua masyarakat kita di Alor itu sangat memposisikan perempuan ini sebagai orang nomor dua dari laki-laki. Nah, Masih ini juga masih. cenderung menimbulkan perlakuan-perlakuan KDRT itu. Misalnya ada pemahaman sekelompok Ya. ini, bukan semua. Sekelompok di masyarakat di daerah ini bahwa ketika seorang perempuan sudah menjadi istri, itu kan sudah lewat proses adatiah tuh, Adat-adat ya. belis dan Belis dan lain-lain. Jadi ketika terjadi sesuatu dalam rumah tangga, dia berasumsi bahwa yang dia pukul itu ada pukul gong mokonya. Nah, padahal dalam persepsi undang-undang kan tidak boleh sekali. Ini budaya-budaya patriarki yang memang harus kita hilangkan kira-kira. Kita harus mengatakan bahwa perlakuan-perlakuan seperti itu memang melanggar aturan-aturan di negara kita. Ya, baik. antara lain seperti itu. Jadi antara lain seperti itu. Kemudian langkah-langkah untuk nanti kita coba pertanyaan kita kembangkan lagi ya. Langkah-langkah atau cara mencegah. Yang pertama tentu kita perlu
menciptakan suasana harmonis dalam rumah tangga dengan saling memahami, saling menghargai, dan saling mencintai. Jadi kita harus bisa mengembangkan rasa kasih sayang di dalam keluarga kita. Nah, ini bisa melewati pendekatan-pendekatan pertemuan-pertemuan keluarga inti yang memang dijadwalkan dengan baik. Jadi pertemuan antara keluarga inti ini dijadwalkan dengan baik. Apakah setiap hari itu pada saat jam makan malam, makan siang atau dan seterusnya. Ini sering tidak dilakukan. Padahal harmonisasi dan kasih sayang itu kan diperlukan. Dan kita mencari format kapan harmonisasi dan kasih sayang ini bisa kita wujudkan, tentu format-format yang kita bisa tawarkan itu adalah melalui pertemuan-pertemuan pada makan malam atau pelimbangan. Dan ini jarang dilakukan. Yang kedua, ya lakukan komunikasi yang sehat. Kalau ada masalah-masalah yang terjadi kan, ya kita bicara baik-baik sebagai seorang suami istri, sebagai keluarga. Kita bicara baik-baik, semua diberi kesempatan berbicara, sehingga kita akan mengambil kesimpulan-kesimpulan yang menguntungkan. Karena bagaimanapun di dalam rumah tangga, dimanapun, tidak bisa ada orang yang mengklaim bahwa rumah tangganya aman, tidak pernah ada konflik. Tidak betul, omong kosong dia itu. Sepanjang dia di dunia, pasti adalah dalam rumah tangga itu. Ada konflik itu, sekecil apapun pasti terjadi. Tetapi kalau itu semua kita lakukan dalam komunikasi yang sehat, saya pikir bisa baik-baik itu. Berarti kuncinya juga ada di komunikasi ya Bapak ya? Iya, kuncinya di komunikasi. Dan keluarga seperti yang sudah disampaikan. Ya. Mungkin ada lagi Bapak? Ya, ada lagi yaitu ya masalah. Jadi setiap masalah yang muncul di dalam kehidupan kita itu masalahnya tidak bisa kita. Dalam sebuah rumah tangga itu masalahnya akan datang terus. Tidak bisa. Dalam status sosial yang sebaik apapun masalah itu akan datang terus. Kebiasaan yang kita menumpuk-numpuk masalah itu dihindari. Kalau masalah itu datang, kalau memang bisa diselesaikan, selesaikan memang. Jangan ditumpuk-tumpuk. Karena kemampuan otak kita atau otak kecil kita untuk menyimpan persoalan itu terbatas. Nah, kadang-kadang ini kalau kita tampung-tampung, bisa menimbulkan stres. Bom waktu. Bom waktu, stres. Nah, kalau sudah stres, ya pengaliannya ke situ. Sedikit aja, hantar. Jadi kekerasan dalam rumah tangga ya Bapak. Kemudian kalau memang ini gunakan jasa konselor atau psikolog. Kenapa? Kalau memang kita itu paling ujungnya itu. Kalau memang kita butuh orang ya kita butuh orang-orang yang kita percaya. Karena ini masalah yang sangat sensitif, masalah-masalah yang mesti kita rahasiakan di dalam ini. Ya, itu antara lain seperti cara mengatasinya. Nah, saya kembali ke persoalan yang tadi, faktor-faktor penyebab saya lupa. Salah satunya perkawinan dini. Ada ditambahkan ya, selain miras, ekonomi lainnya, Bapak juga menambahkan bahwa faktor yang lain itu adalah perkawinan dini. Ya. Dan perkawinan dini ini berdasarkan kasus-kasus yang kita dampingi. Di Alor selama 5 tahun Bapak menjabatnya. KDRT itu muncul karena itu saja. Masih ada mereka-mereka itu yang masih kawin di bawah usia dini. Yang dimaksud yang kawin usia dini adalah mereka yang kawin di bawah 18 tahun. 18 tahun. Nah, ini memang beberapa catatan para pakar itu memang melarang karena membina atau berada dalam suatu kehidupan rumah tangga itu memang membutuhkan kesiapan mental. Berdasarkan hasil kajian, hasil penelitian, memang kalau usia-usia di bawah 18 tahun itu mereka punya kemampuan emosional untuk mengelola konflik dan rumah tangga itu sangat rentan. Sehingga kalau sedikit-sedikit baku tumbuk, sedikit-sedikit baku maki, sedikit-sedikit kabur dari rumah. Tapi kalau yang sudah berusia di atas 19 tahun, itu kajian-kajiannya memang mereka sudah siap dalam mengelola berbagai konflik yang terjadi di rumah tangga. Ya, saya pikir ini beberapa hal yang terkait dengan ini. Sebelum saya atau ada pertanyaan-pertanyaan ya, saya sampaikan himbauan dulu. Saya himbau kepada seluruh pemirsa radio produksi Alor dimanapun berada. Ataupun yang ya kalau di Padang Alang ya, Padang Alang itu mereka punya bagus. Dorong punya penangkapan ini yang bagus. Ya. Saya sudah sampai di sana, mereka menceritakan. Siarannya ya Bapak ya, bagus, siaran dari RRI ya. Mudah-mudahan orang ada ikut. Ya. Saya sampai di Alor Selatan, tapi agak ke pinggiran. Tapi bagus tangkapan mereka. Mereka ngomong kepada saya karena saya sudah keliling semua desa. 158 desa sudah saya turun. Wow.
Dengan Hanya untuk medan, mendampingi iya, itu dengan bukan saya sosialisasi. Dengan solusi. medan yang begini sudah. Ya, sampai di 100 sana kalau mobil saya mogok ditaruh di jalan naik trek. itu termaksud salah satu solusi DP3A ya Bapak Ya ya. kita harus sosialisasi. Ya, jadi seperti itu. Jadi saya menghimbau kepada seluruh pemirsa bahwa tolong jaga anak dan perempuan dengan baik ya. Karena sudah saya bilang pada awal, ini hasil penelitian. Bahkan sudah diberikan contoh-contoh di beberapa negara yang tidak memperhatikan anak dan perempuan atau membuat mereka aman, hasilnya sekarang mereka panen. Sudah tidak ada rasa hormat lagi. Sudah jalan kemana-mana suka-suka saja. Mau pakai celana, tidak celana, jalan. Orang tua sudah tidak bisa mereka bedakan. Pokoknya suka-suka. Apakah kita berkeinginan seperti itu? Saat ini saja, kondisi sekarang ya, kondisi sekarang. Kalau terjadi keributan-keributan, kita pemerintah ngomong sudah tidak jalan. Satu-satu harapan ada pada tokoh-tokoh agama. Tokoh-tokoh agama. Nah ini sudah kecenderungan ke arah itu. Karena memang kita tidak membuat perempuan dan anak aman. Begitu kira-kira. Dan ini masalah serius. Dan bukan ini masalah tanggung jawab kita, tanggung jawab pemerintah saja. Di dalam Undang-Undang KDRT itu dia merumuskan dengan baik. Tanggung jawab terhadap perempuan, termasuk KDRT, itu orang tua. Orang tua itu orang tua kandung, orang tua tiri, orang tua angkat. Bertanggung jawab. Kemudian datang ke keluarga. Keluarga itu baik lurus maupun samping. Kamu. Kemudian datang lagi masyarakat. Masyarakat itu yang kemudian masyarakat itu di dalamnya adalah mahasiswa, akademis, LSM, semua kita, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, semua punya hak untuk berbicara dan mencegah supaya perempuan ini baik-baik saja. Kemudian baru pemerintah, gitu. Jangan dibalik, ada apa-apa datang panggil pemerintah. Karena ini kan anak dan perempuan ini asalnya kan ada dari mana? Dari orang tua itu. Kira-kira begitu. Baik. Jadi undang-undang memberi amanat kepada kita untuk kita semua berkewajiban untuk menjaga anak dan perempuan. Ya, kira-kira begitu ya. Betul. Berdasarkan data kita cukup tinggi. Kita cukup tinggi KDT ini, kita cukup tinggi. Tapi secara apa dia fluktuasi naik turun ya. Ya, saya pikir dari saya demikian himbauan saya sudah saya sampaikan. Jaga anak dan perempuan baik-baik demi alur yang lebih baik ke depan. Oke, ada pertanyaan silakan. Baik, tadi materi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Alor Bapak Abdul Haris Kapukong SHMH bahwa di himbauan terakhir belum menyampaikan kalau mau Alor maju harus jaga perempuan dan anak. Berbagai upaya sudah dilakukan termasuk ke 158 desa ya Bapak. Turun sosialisasi ke seluruh pelosok desa di Alor untuk tetap menjaga martabat perempuan dan anak. Nah, Bapak ini sudah ada terhubung di Facebook, ada beberapa komentar. Mungkin saya bisa bacakan nanti mungkin di respon langsung. Kadang dari pemilik akun Kerai, kadang saya celoteh kamu ini hiperseks dan kita lagi lelah fisik, lelah otak. Kalau kita punya jabatan ya, kadang laki-lakinya tidak mau mendengar keluhan para istri, kuncinya di situ. Mungkin tadi sudah Bapak sudah Ya, sampaikan sudah itu saya tadi sampaikan bahwa tadi. itu juga merupakan bentuk dari kekerasan seksual ya Bapak ya yang masuk dalam kekerasan dalam rumah tangga tadi itu. Misalkan menghadapi kondisi begitu itu nanti bagaimana nih Bapak? Mungkin ada solusi dari DP3A sendiri. Ya, karena kedua belah pihak ini kan berangkat dari pengetahuan saja. Karena mungkin saja pengetahuan mereka itu belum baik lah kira-kira begitu. Sehingga tadi yang sudah saya gambarkan bahwa kalau ada upaya memaksakan seorang istri untuk melakukan hubungan badan sebagai suami istri itu bisa kekerasan itu karena mungkin berangkat dari belum tahu saja bahwa itu hal itu memang bentuk dari kekerasan. Karena itu memang di beberapa kesempatan kita sudah percaya bahkan mereka kaget. Ada undang-undang perlindungannya Kan di Bapak. dalam undang-undang KDRT itu Oh, dia mengatur begitu. Salah satu satu. KDRT itu kan begitu. Kalau memang kita baca baik-baik itu Hmm. seperti itu. Jadi eksploitasi seks ini diperluas lagi dengan makna seperti itu. Baik. Jadi jadi memang itu kewajiban seorang istri, ya. Tapi dalam situasi yang saya gambarkan tadi itu bisa kekerasan. Tapi dalam dalam kasus-kasus ini jarang dilapor, jarang dilapor. Tapi kalau
ya dengan kesadaran yang semakin baik, saya pikir mungkin saja bisa dilapor. Tapi sampai dengan saat ini belum ada KDRT yang arahnya seperti itu. Namun dari DP3A Kita sudah sendiri ngomong, sudah sosialisasi dan sosialisasi. siap mendampingi ya Bapak ya Ya, kalau misalkan bisa ada yang terjadi. ingin melapor. Baik, bagi pendengar yang ingin bertanya boleh langsung di Facebook RRI Stasiun Produksi Alor atau di WhatsApp 081338027972. Nanti akan diusahakan kita jawab bersama nih. Bapak ini juga ada nih. Ya, Kalau boleh tahu saat ini kondisi kasus kekerasan terkait dengan angka, apakah ada penurunan atau ada peningkatan nih di Kabupaten Alor? ya. Jadi kalau kasus kekerasan ini kan dimensinya luas. Jadi kalau ketika kita berbicara kekerasan, kekerasan itu kan dimensinya luas. Jadi kekerasan itu bisa saja perselingkuhan, bisa juga pemukulan, bisa juga penelantaran, bisa juga apa ya meninggalkan istri. Banyak lah, termasuk juga di dalamnya adalah seksual tadi. Itu jumlahnya sampai dengan saat ini untuk tahun Yang 2020. dilaporkan ya Ya, Bapak ya? yang dilaporkan sampai sini dalam penanganan kita itu sudah 25 kasus. Ditangani Ya, sampai ada saat 25 ini kasus. 25 kasus. Tetapi ada beberapa kasus yang menurut kami tidak terlalu berdampak luas. Jadi tidak selamanya pelaku itu harus kita proses hukum karena mereka posisinya suami istri yang bisa kita mediasi dan standar kasusnya masih rendah itu kita mediasi di kantor. Jadi dari 25 kasus itu tidak semua lewat proses hukum, ada juga mekanisme mediasi. Tetapi tentu itu melalui kesepakatan kedua belah pihak dan kita akan melihat tingkat kasusnya. Kalau sekedar ya maki-maki saja atau apa ya namanya orang beristri, orang sudah misalnya bersumpah dengan Tuhan, orang sudah punya legalitas. Nah, kita menceraikan orang kan tentu kita hati-hati. Ya. Yang bagaimana dulu, yang memang tidak bisa. Yang penting bahwa dia tidak melakukan perlakuan itu ulang. Kalau dia ulang lagi, ya tentu kita tidak memberi ampun. Kira-kira. Jadi tidak berarti bahwa semua yang masuk di sana itu kita langsung mendorong ke polisi, tapi kita akan coba melihat seberapa jauh dampak terhadap kehidupan mereka. Kalau bisa baik-baik, ya kenapa tidak? Begitu. Itulah makna kehadiran Dinas Pemberdayaan Ya, ya Bapak kira-kira ya. begitu. Jadi mencari solusi yang Ya, terbaik dulu, terbaik. melihat dari seberapa tingkat kasus yang Ya, terjadi. Ini banyak pertanyaan yang masuk nih Bapak. Ini topiknya menarik sekali ya. sehingga Itu ini pasti perempuan semua itu. ya. Ada lagi nih Bapak. Bagaimana nih penanganan untuk di Alor kalau misalnya kasusnya itu dalam bentuk verbal dan yang melecehkan perempuan dalam bentuk sud-sud dan yang lain-lainnya. Saya sini tidak mau itu sud. Saya mau Sud-sud yang bagaimana ini? sud itu yang gimana ya? Coba dijelaskan. Sudnya sud apa? Ya kalau soal mekanisme pelaporan kan tinggal saja datang di kantor. Bahkan itu nomor-nomor apa? Kita kan sudah ada simponi sistem pelaporan secara online. Simponi ya namanya Ya, Bapak, sistem sistem pelaporan. pelaporan. Ketika diteleponkan terbaca di Kupang, terbaca di Jakarta. Jadi kita termasuk apa dalam skala keterbatasan kita termasuk yang baik lah. Karena baik itu baru-baru tanggal 13-14 Oktober saya diminta dibicara di rapat Komnas Perempuan di Jakarta. Saya baru pulang. Saya di sana disuruh mempresentasikan langkah-langkah penanganan terhadap kasus kekerasan perempuan. Dan dianggap baik dari 554 kabupaten saya narasumber. Terus saya bicara. Saya suruh bicara di sana dengan segala keterbatasan kita dianggap baik lah, dianggap baik gitu ya. Jadi datang saja lapor atau lewat saya nomor saya. Karena nomor saya terkoneksi dengan Simponi. Begitu dilapor dibaca. Tetapi jangan kemudian ya namanya orang laki bini. Jadi jangan kadang-kadang ada emosi misalnya biasalah. Kita lihat dulu apakah ini kan mungkin ya bisa lah kita jangan apa kasihan juga kamu sudah agama tertentu kan sudah bersumpah di bawah altar dan Mm-mm. lain-lain. Sudah diberkati para ustadz, para pendeta. Kira-kira mau dia memisahkan lah. Jangan seperti itu. Tapi yang kalau keterlaluan ya memang harus dipisahkan karena kita kawin ini kan untuk baik-baik bukan apa bukan pergi untuk jadi sangsak hidup. Wow. Anak perempuan orang besarkan dengan segala cara keterbatasan diharapkan dia punya kebahagiaan kalau di sana dipukul ke sansat ya
Saya pikir Tuhan juga tidak mau, wajar dipisahkan begitu. Baik. Ini juga ada pertanyaan dari laki-laki nih Bapak. Ah, Ini ya, dari Boma katanya. ya, mau. Apakah di Alor ini hanya kekerasan terhadap perempuan saja, tidak ada Oke, kekerasan terhadap jadi laki-laki? bagus itu pertanyaannya itu Iya, Boma. Jadi iya, mungkin. jadi sebenarnya di dalam Undang-Undang KRDT itu tidak serta-merta untuk laki-laki. Iya. Bukan perempuan, sorry, bukan hanya perempuan, laki-laki juga. Laki-laki juga Itu juga, dilindungi undang-undang itu ya. juga. Ini kan intinya itu kekerasan terjadi di dalam lingkungan Keluarga. keluarga. Intinya kan anak, bapak, mama. Nah, persepsi orang bilang seolah-olah ini undang-undang hanya melindungi perempuan. Tidak, no. Itu melindungi laki-laki juga. Jadi kalau istrinya pukul suaminya juga kan kontes KDRT. Kan ada juga macam kurus macam saya sini kan kalau istrinya kan gemuk kan kacau juga. Dia fight satu kali ribut juga. Langsung ubun-ubun ya, Wak. Sudah kita ingatkan ini orang. Jadi bukan karena ini hanya melindungi perempuan, tidak. Itu juga melindungi laki-laki. Kontesnya terjadi di dalam rumah tangga. Ada hubungan lah kira-kira, ada hubungan. Nah, dalam kaitan ini juga bukan terkait dengan pertanyaan Boma, tapi kadang-kadang kita hadapi kasus itu kan mereka selalu datang melapor di kantor bahwa mereka dipukul suaminya. Tapi legalitas yang menunjukkan bahwa itu suami mereka tidak ada. Mungkin itu yang bisa Ini jadi masalah. Jadi hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah, baik itu lewat pemberkatan gereja atau pergi Islam pergi di KUA, kemudian pencatatan sipil, itu wajib dilakukan. Kalau tidak nanti ada masalah. Ketika mereka datang lapor bahwa terjadi kekerasan di rumah tangga, kita akan kesulitan karena kita tidak punya dasar. Jadi kadang-kadang ada beberapa itu mereka datang kita tidak layani, kemudian timbul opini bahwa kita tidak urus, kita mau urus bagaimana? Anda mengaku bahwa Anda dipukul suami Anda. Mana bukti bahwa Anda punya suami itu? Kan mesti ada bukti pemberkatan misalnya yang Kristen di gereja. Kemudian ada catatan sipil. Kalau Islam kan harus ada buku nikah di KUA. Karena kita kan negara hukum. Karena itu kadang-kadang ya mungkin saja ada yang bilang kita pergi juga tidak bisa. Ya memang kalau Anda tidak memiliki legalitas kita mau bagaimana? Ya, jadi saya terima kasih pertanyaan yang baik dari Boma itu. Jadi itu undang-undang melindungi laki juga. Jadi kalau perempuan fight di suaminya juga KDRT juga kira-kira begitu. Ya. Kalau dibaca baik-baik itu, baca baik undang-undang itu. Baik, masih banyak yang bisa diperbincangkan karena hari ini sesi kita 1 jam masih sekitar 30 menit lebih. Silakan. Dan kita akan jeda setelah yang lewat berikut ini. Melakukan hal-hal yang mengarah pada hal berbau seksual kepada orang yang lewat di jalanan atau berada di tempat umum dan membuat orang tersebut merasa tidak nyaman dan terancam disebut perilaku catcalling. Penampilan fisik wanita menjadi sasaran objek pelaku catcalling. Catcalling terbagi menjadi 2, yaitu pelecehan secara verbal dan non-verbal. Catcalling verbal itu dilakukan dengan memberikan siulan atau komentar mengenai penampilan korban. Sementara catcalling non-verbal dilakukan dengan penggunaan gestur fisik untuk memberikan penilaian terhadap penampilan korban seperti menyentuh tanpa izin, mengintip, atau menghadang di jalan. Pelaku catcalling bisa terkena sanksi pidana. It's not the end. Suatu hari, sekelompok orang mengunjungi seorang bijak dan mengeluhkan masalah yang sama berulang kali. Orang bijak itu menghibur mereka dengan menceritakan lelucon, membuat mereka tertawa dengan gembira. Setelah beberapa saat, orang bijak menceritakan lelucon yang sama lagi. Tetapi kali ini hanya sedikit yang tersenyum, dan beberapa bahkan terlihat murung. Orang bijak mencoba menceritakan lelucon yang sama sekali lagi untuk ketiga kalinya. Tetapi tidak ada lagi yang merespons dengan tawa ataupun senyuman. Akhirnya, orang bijak tersenyum kepada mereka dan berkata bahwa jika kalian tidak bisa tertawa dengan lelucon yang sama berulang kali, mengapa kalian selalu mengeluhkan masalah yang sama? Memang sulit untuk merasakan kegembiraan terhadap hal yang sama berulang kali.
Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengeluh tentang masalah yang sama berulang kali, karena itu hanya akan membuat hidup menjadi lebih sulit. Berhenti menghabiskan waktu dengan mengeluh, karena itu tidak berguna. Ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi Muslim, rohani Kristen, dan Katolik. Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi terupdate terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor. 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor. Baik pendengar, kita masih berbincang terkait perempuan tangguh anak hebat membangun generasi bebas kekerasan bersama Bapak Abdul Haris Kapukong SH MH, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Alor, yang sudah 5 tahun ini nih terus mensosialisasikan terkait perempuan dan anak harus bebas dari kekerasan. Bapak, kita melanjutkan nih perbincangan kita dengan materi yang sangat menarik pagi ini nih. Silakan. Di sini saya mungkin bisa melanjutkan Bapak membaca komentar dari para Ya. pendengar nih. Ini selamat pagi Bapak, ini materi yang sangat bagus sebab saya melihat untuk Alor masih ada laki-laki yang mau menang sendiri. Memang karena status kepala keluarga sehingga memanfaatkan anak dan istri untuk harus bekerja keras demi bertahan hidup sedangkan suami bersenang-senang di tempat lain. Iya. Kalau itu seperti Ya, apa tuh ini Bapak? memang gejala bukan itu dari siapa ya? Ini dari pendengar namanya, saya bacakan nama Facebooknya Belandina Lankui. Ya, terima kasih. Untuk Nona Belandina. Ya, ini bagus, pertanyaannya bagus. Dan ini memang dalam beberapa situasi itu kami menemukan. Jadi mestinya anak-anak itu pada usia-usia sekolah mereka ada di bangku sekolah. Nah, ada juga yang kita temukan justru pada jam-jam sekolah, anak-anak yang usia sekolah itu ada bawa ke sawah, ada bawa ke laut. Itu memang setuju, itu kekerasan sebenarnya, kekerasan. Dan karena itu memang di beberapa daerah-daerah rawan seperti itu kita sudah sosialisasi dan kita ingatkan. Dan kalau memang ada laporan, kan ini kan semua orang bisa lapor. Jadi masalah kekerasan terhadap anak dan perempuan ini kan tidak dibatasi. Siapa saja bisa melapor. Undang-undang mengamanatkan begitu. Siapa saja yang melihat dan menemukan, mendengar, menyaksikan, ada kewajiban dia melapor. Tanpa harus melihat itu siapa orangnya. Dan laporan dia dirahasiakan. Tidak dianggap sebagai seorang yang harus dihadirkan. Begitulah menjaga anak dan perempuan sampai sistem pelaporannya itu dijaga seperti itu. Jadi setiap orang bisa melapor, tapi tidak diakses bahwa si A yang melapor. Tidak. Jadi kalau dia menemukan seperti itu, silakan dia datang ke kantor dan melapor. Berarti Dinas Pemberdayaan Perempuan membuka ruang siapa saja Siapa saja boleh. bisa lapor. Boleh datang Bukan melapor. dinas yang undang-undang. Undang-undang. Undang-undang mengamanatkan semua orang punya kewajiban melapor jika dia menemukan, melihat, mendengar, menyaksikan terjadi kekerasan terhadap anak dan perempuan di sekitar dia. Jangan khawatir bahwa ketika dia datang di kantor kemudian kita publiskan namanya, tidak. No, kita punya kewajiban menjaga perintah undang-undang. Berarti kalau bagi pendengar yang ingin melaporkan dan merasa takut, malu atau dan lainnya, dari Bapak Kepala Dinas sendiri sudah menyampaikan bahwa kita juga menjaga privasi dari korban ya Bapak ya. Bukan privasi dari pelapor. Oh, Kalau dari pelapor dia kan pelapor. takut. Kadang-kadang dia mau pikir lapor, kan dia ada melihat itu, ada kekerasan. Tapi kalau dia mau pilih lapor, kan dia takut nanti dia mungkin dinilai orang atau dimarahi orang ketika dia pulang. Nah, ini Berarti juga ini yang khusus untuk melaporkan yang melihat ya yang Bapak. melihat. Jadi setiap orang, siapa saja yang melihat, menyaksikan, mendengar terhadap kasus kekerasan terhadap anak, itu oleh undang-undang dia punya kewajiban melapor.
dan dia melapor kepada kami atau ke polisi, tetap akan dilindungi, dijaga, tidak dipublish bahwa ini si A yang Si datang A yang lapor, tidak. baik. Berarti bagi kita yang melihat ada kasus kekerasan boleh langsung melapor dan itu sudah dijamin oleh Bapak Kepala Dinas bahwa untuk namanya tidak akan Silakan, dipublish. karena itu perintah Dan undang-undang. itu Jadi berdasarkan itu dengan undang-undang. Nona atau Ibu Balendina kalau menimbulkan anak itu saya lapor, biar Ya, kita koordinasi, mau kasih sekolah atau kita proses. Kan kita sudah lakukan juga. Salah satu PNS di sini, tapi memang ini undang-undang melarang untuk saya mengekspor. Itu kan salah satu pegawai. Dia bukti pergi nyatanya ya kantor, Bapak. sementara anaknya itu ada mandi laut sana. Itu dilaporkan oleh kepala desanya. Saya panggil datang, akhirnya kasih sekolah anaknya. Karena itu kekerasan, Penelantaran ya Bapak. lantaran, dan itu banyak aspek bisa kena. Kira-kira. Dan ini kita buat karena kita sudah lakukan. Nah sayangnya itu di daerah mana? Kalau dia ini tinggal dia datang di kantor, biar kita telepon camatnya untuk bisa. Ya tidak boleh itu jam-jam kalau sekolah dia harus di sekolah. Anak tidak boleh bekerja pada usia sekolah, itu pelanggaran. Dan itu bisa dihukum. Kekerasan itu. Baik Oke. pendengar, kita sudah mendengar langsung dari Bapak Kepala Dinas bahwa untuk orang tua dan siapapun yang melihat bahwa anak yang bekerja di jam sekolah itu bisa langsung ke dinas karena sudah beliau tekankan bahwa itu melanggar undang-undang. Sudah ada undang-undang atau kebijakan pemerintah yang mengatur hal tersebut. Bapak ini juga ada akun, ada komentar di Facebook, mungkin saya lanjut membacakan. Dari Santi Maro Apsara, sepakat kekerasan bisa terjadi pada keluarga yang status sosialnya tinggal dan kaum intelektual, bahkan pelakunya adalah mereka yang selalu dipandang terhormat dan belum ada hukuman bagi para pelaku itu sehingga kasus-kasus seperti ini semakin merajalela dan dianggap tren. Oke. Sudah saya bilang soal kekerasan kan yang bisa terjadi dalam status sosial yang bagus, dari masyarakat biasa awam sampai dengan pejabat Tadi sekarang. sudah dipaparkan di Sudah awal ya pakai Bapak ya. orang miskin, orang kaya, tokoh agama, tokoh adat, bisa saja mereka terkena persoalan ini. Nah, tapi tidak ada satu pemikiran dalam praktek penyelenggaraan ini, tidak ada yang kemudian orang-orang yang punya jabatan tertentu dilindungi, tidak ada. Semua sama di depan hukum. Itu aturan. Nah, soal persoalan kekerasan ini kan tinggal dibuktikan saja semua kekerasan itu apakah memenuhi syarat-syarat unsur-unsur untuk bisa dipidanakan atau tidak. Itu kan proses justisia yang memang milik dari penyidik Polres. Tetapi kalau ada pemahaman yang kemudian muncul bahwa semacam ada memberikan perlindungan terhadap orang tertentu atau tertentu karena ada status sosial itu, no. Kalau saya tidak akan melindungi seperti itu. Tapi kembali lagi bahwa apakah satu kasus itu bisa naik ke tingkat dari penyidikan dan tergantung dari penyidik yang melakukan. Apakah memenuhi syarat atau tidak? Karena KUHP kita kan mengatur seperti itu. Tetapi dalam konteks memberikan perlindungan bahwa ini karena pejabat ini tidak. Selama saya tidak ada. Selama saya. Nah itu seperti itu. Jadi tidak ada kalau saya ya. Semua diberlakukan sama di depan hukum. Tidak ada yang tidak boleh dibedakan. Karena si A, karena jabatannya, karena ini, tidak. Harus semua diberlakukan sama. Tetapi kembali lagi pada prosedur tadi, bahwa sebuah kasus itu kalau dia naik dari penyelidikan ke penyidikan, tentu ada dua syarat dipenuhi, dua bukti harus dipenuhi. Kalau memang tidak terpenuhi, memang akan sulit. Demikian kira-kira ya. Dan itu sudah ada bagian yang menyelidiknya ya Bapak ya. Itu kan nanti pada polisi, kita tidak dalam konteks itu, kita dalam konteks mendengar korban, kita berkoordinasi dengan polisi. Tapi kalau proses penegakan hukumnya kan ada di pihak polisi kira-kira gitu. Baik Bapak, ini kalau boleh tahu jenis kekerasan apa saja yang sering terjadi terhadap perempuan dan anak di Alor dan mungkin wilayah mana sih yang paling rawan untuk Kabupaten Alor ini Bapak? Jadi kita tidak bisa mengklaim ini ya. Jadi kekerasan kan sudah saya jelaskan dari awal dari awal kekerasan itu ada kekerasan macam-macam ya. Tapi kalau dalam konteks kekerasan terhadap perempuan yang menurut saya
kekerasan seksual ya, kekerasan seksual walaupun angkanya menurut saya tidak terlalu tinggi juga, tetapi dalam konteks para pelaku ini memang mengerikan. Kenapa saya katakan mengerikan? Karena pelaku-pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan ini adalah orang-orang dekat. Orang-orang terdekat ya Yang Bapak. mestinya mereka ini yang menjaga. Pelakunya omnya, kakaknya, bahkan ada bapak kandung. Bapak kandung itu sampai melahirkan. Inilah yang mengerikan. Jadi kita tidak dalam konteks melihat angkanya, tetapi pelakunya yang sampai melibatkan bapak kandung ini yang mengerikan. Ini yang mengerikan. Berarti itu di Jadi orang-orang kita terdekat. kemudian ada pertanyaan bahwa apakah di mana yang paling banyak? Ya hampir merata lah. Hampir merata. Di 17 kecamatan ini. Kalau kita pendekatan wilayah. Semua wilayah terjadi itu. Terjadi. Jadi kalau kita bilang di mana yang paling rawan, saya pikir tidak, hampir berimbang lah. Hampir semua kecamatan itu. Tapi kan kita dilarang oleh undang-undang kita mengomong. Pelakunya, orangnya kita tidak bisa ngomong, inisialnya. Bahkan undang-undang pers juga melarang itu. Undang-undang melarang. Karena ya itu sudah dampak dari yang dirasakan korban itu kan sangat dalam kira-kira gitu. Jadi kalau soal pertanyaannya kekerasan apa yang paling banyak di sini, saya pikir kekerasannya itu sudah saya jelaskan dan berimbang lah. Tetapi yang menjadi perhatian kita saat ini adalah kekerasan seksual yang lebih mengarah kepada pelaku atau korban yang datang dari orang terdekat. Om, paman, kakak, kandung ini. Kemudian bapak kandung, ini yang mengerikan. Dalam konteks kehidupan masyarakat kita alor yang sangat religius, ini yang memang mengerikan. Karena di mana-mana saja orang mengakui bahwa alor ini juara MTQ. Pendekatan, kalau kita menemukan pendekatan variabel itu mengerikan. Kita ini kan juara MTQ berturut-turut. Kita juara apa? PES Prawi. Kita juara PES Perani. Semua kita juara. Tetapi variabel ini kemudian didekatkan dengan perilaku tidak terhadap kekerasan seksual dengan orang-orang terdekat ini, itu memang mengerikan. Nah ini siapa yang harus bisa mengatakan? Kita semua punya tanggung jawab. Kita semua bertanggung jawab supaya barang-barang begini ini ya mudah-mudahan ke depan jangan terjadi lagi. Jadi pertanyaan bahwa di wilayah mana yang lebih banyak, kalau pendekatan kecamatan semua terjadi. Kemudian apa kekerasan mana yang lebih banyak? Kekerasannya yang tulis saya ngomong, hampir semua ada. Tapi dalam konteks ini kita harus konsen ke kekerasan seksual yang justru dilakukan oleh orang-orang terdekat. Kira-kira begitu. Baik, di 20 menit terakhir sebelum close nih Bapak. Ya. Ini ada satu pertanyaan dari Ati nih. Bapak, apakah sejauh ini ada dukungan dari pemerintah desa dalam mendukung gerakan bebas kekerasan terhadap perempuan dan anak ataupun lintas lainnya dalam mendukung DP3A untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak? Ya, Nona Ati. Ya. Gini. Jadi secara regulasi tadi sudah saya jelaskan bahwa masalah kekerasan dan perempuan anak ini semua orang punya tanggung jawab, ya, bukan pemerintah saja. Karena itu memang di beberapa tempat yang kita sosialisasi itu kita sudah mendorong untuk membentuk satgas. Satgas sudah ada. Perlindungan perempuan dan anak di desa. Format sudah kita kasih. Struktur siapa yang masuk sudah kita jelaskan. Pendanaannya dari mana. Nah kadang-kadang kan terbentuk dengan uang ini. Padahal ini kan pekerjaan kemanusiaan. Tapi kalau kita pendekatan dan dana memang ada ruang. Di desa itu ada satu item yang mengatur tentang pendanaan anak dan perempuan. Kan bisa masuk di sana. Dan saya pikir juga tidak perlu besar-besar uangnya. Mungkin satu tahun dikasih 20 juta sudah cukup. Tugas mereka itu kan hanya ada dua. Kalau mereka mendengar bahwa ada terjadi kekerasan terhadap anak dan perempuan di wilayah mereka melakukan penjangkauan. Jadi dalam istilah kami itu pergi lihat namanya penjangkauan. Sampai di lokasi itu memastikan benar tidak informasi itu. Kalau memang benar, pastikan itu kondisi korban dulu. Dia dalam keadaan baik-baik atau tidak. Misalnya dia membutuhkan bantuan medis, maka dia mengkoordinasi dengan vaskes terdekat. Karena kita di kabupaten sudah ada tim terpadu. Yang di dalamnya juga salah satunya dari Dinas Kesehatan. Kita sudah bersurat di mana-mana. Sudah ditindaklanjuti oleh Kadis Kesehatan ke vaskes. Kalau ada korban kekerasan anak dan perempuan tidak boleh ditarik biaya. Gitu.
Maka Satgas itu kemudian berkoordinasi fasilitas terdekat untuk memastikan kondisi itu medisnya. Setelah memastikan kondisi medisnya clear, dari percakapan mereka ditemukan bahwa memang medisnya aman, tapi pikirannya lari-lari kira-kira. Dan mereka tidak punya sumber daya itu. Mereka akan berkoordinasi dengan Satgas di tingkat kabupaten. Mereka menceritakan kondisinya, maka kita akan mencari psikologi klinis. Atau kita suruh dia, kalau begitu kamu bawa, Satgas bawa ke Kalabai, kita titip di rumah aman. Untuk kita melakukan pendampingan lebih lanjut. Kalau misalnya dia memerlukan psikologi klinis, maka kita koordinasi. Kita koordinasi ke Kupang atau ke Jakarta. Oh, berarti harus ke Kupang Ya, karena dulu ya, kita Bapak? belum ada. Belum ada ya di sini. Kalau psikologis perkantoran lingkungan banyak, tetapi terhadap korban ini psikologis klinis. Kita barusan dapat 2. Satu di Saipung kantor, satu di rumah sakit Sri Minoso. Selama belum ada itu kan saya membangun koordinasi dengan Sinode. Saya terbantu oleh Sinode, karena Sinode punya. Saya terbantu oleh kementerian. Gitu. Nah, nanti mereka itu datang, ini kan pertanyaan bagus, saya menguraikan biar mereka tahu. Jadi ritme penanganan itu, yang ini yang saya presentasi di Komnas Perempuan ini. Ketika psikologi klinis itu mendampingi korban, kan 3 kali dia mendampingi itu. Kalau ternyata aman, clear. Tapi kalau misalnya dia merekomendasi bahwa perlu ada penanganan lebih lanjut, maka saya berkoordinasi dengan dinas sosial untuk kita kirim ke Balai Pembinaan Mental di Naibona. Karena dia Sampai mentalnya juga. ya, ini kan bisa gila, bisa gila. Ini kalau jadi korban kekerasan yang lain mungkin lah. Kalau khusus kekerasan seksual, kalau tidak ditangani dengan baik-baik, itu bisa gila. Yang lebih mengerikan lagi, kalau dia tidak ditangani yang baik, maka menurut para ahli, dia akan menjadi predator di masa depan. Berbahaya. Jadi memang dia harus diurus tuntas. Jadi ketika rekomendasi dari psikologi klinis bahwa dia perlu penanganan lebih lanjut, maka kita akan kirim dia ke Balai Pembinaan Mental di Naibona, miliknya dinas sosial, jangan di Naibona, di tentara itu. Di sana itu semua lengkap, semua lengkap. Kecenderungan para korban kekerasan seksual yang masih usia sekolah, mereka tidak mau melanjutkan pendidikan formal yang selama saya dampingi ini. Mereka lebih cenderung kepada yang pelatihan-pelatihan itu. Di sana lengkap. Jadi selain diurus mentalnya kembali normal, mereka juga dibekali dengan pelatihan-pelatihan sesuai dengan keinginan mereka. Apakah tata rias pengantin, tata botak, makwe itu tata boka ya. Kemudian yang lain-lain lah sesuai dia punya mau. Nanti dia diberi pelatihan, jadi perpindahan mentalnya dilakukan, terus dia punya pelatihan juga. Sampai 6 bulan dianggap selesai clear, maka dia akan kembali ke daerahnya. Ketika kembali dipulang ke daerah, kita jemput. Nah, ketika kembali dari sana itu kan dilengkapi dengan alatnya sesuai dengan pelatihan gratis. Pulang lagi, kita akan berkoordinasi kira-kira dia mau kemana. Karena korban seksual itu kan misalnya terjadi di Pantar. Dia mau kembali ke Pantar kan nggak mungkin itu. Karena ketika dia kembali ke Pantar lagi, misalnya ini contoh nih. Orang lewat di situ, saya orang Batok kan, dia merasa, kamu kembali lagi ke rumahnya. Dia harus dipindahkan ke tempat lain, keluarga terdekatnya gitu. Semua itu tidak diatur undang-undang, tapi membentukkan inovasi pemimpin. Begitu. Ritme itu yang dibanggakan oleh Komisi Perempuan itu. Karena tidak diarahkan oleh regulasi, tapi inovasi. Pemimpin daerah, dinas-dinas yang berkaitan, itu dihargai. Begitu. Jadi ketika dia misalnya orang Pantar, kan tidak mungkinlah kita kirim ke Pantar lagi. Itu sama saja rumahnya yang sudah selesai, dia muncul lagi. Begitu orang lewat Batok, masalahnya muncul. Kita berkoordinasi mencari tahu kira-kira orang terdekat dia yang ada di sini, di daerah lain di mana. Kalau misalnya kita temukan di Muru, kita mau komunikasi di sana. Faktanya selama ini orang terima dan mau. Bagian dari keluarga mereka. Maka dia akan kembangkan usaha sesuai yang pelatihan di sana. Kita pantau dia sampai 6 bulan. Jalan masih tidak. Dipantau ya Bapak? Itu dipantau oleh dinas sosial dengan kita. Dikasih modal itu. Tinggal dia mau tidak. Sampai 6 bulan benar-benar bergerak dan faktanya ada jalan. Tapi ini kita tidak bisa ngomong. Karena ini sudah undang-undang melarang. Tapi kalau ibu mau lihat dan saya pergi kantor, saya antar pergi. Ini saya sudah buat dan ada hidup. Tidak bisa saya ngomong di sini karena undang-undang melarang. Ya, karena kita itu juga privasi. Tapi ini saya ngomong sudah ada fakta. Nanti kalau tidak percaya dengan saya, 1 kali pergi lihat orang. Itu dilakukan oleh bapak kandung. Sampai melahirkan. Bahkan dia sudah dapat jodoh.
undang saya mau bicara ini. Tapi tidak bisa saya ngomong. Karena itu berbahaya kita ngomong. Dia sudah hidup aman, jangan diganggu dia lagi. Itu ritmenya. Itu yang menyebabkan dirasa disuruh saya bicara di sana. Dan tidak diatur format aturannya. Tapi inovasi daerahnya itu yang dihargai. Kira-kira begitu. Jadi pertanyaan ini memang bagus. Pertanyaan ini bagus. Jadi kita dinas ini tidak dalam konteks hanya mau menghukum pelaku. Itu mungkin nomor sekian lah. Tapi ini korban ini betul-betul kita urus sampai tuntas. Karena ahli-ahli sudah merekomendasi tidak urus tuntas, dia akan menjadi predator yang lebih rusak di masa depan. Bahkan dia bisa gila. Aspek yang lain dia gila. Aspek yang lain dia akan menjadi predator, bahkan lebih rusak. Itu berbahaya. Di samping itu juga pelaku kita dorong untuk dia bisa dihukum seberapa. Dan sudah ada kesepakatan antara polisi dengan jaksa itu tidak akan diterapkan hukuman yang maksimal. Jadi pelakunya itu mungkin standar hukum di KUHP atau aturannya bahwa 5 tahun. Kan kadang-kadang ada hal-hal yang meringankan kan bisa 3 tahun. Tapi dalam konteks ini sudah sepakat 5 tahun, 5 tahun. Tidak ada hal-hal yang meringankan itu. Dan contoh saja lihat sekarang di lembaga, semua kena hukum maksimal semua. Artinya bahwa penegak hukum sudah menyadari bahwa tidak main-main dengan ibadah. Tidak ada yang ada standar hukum yang kejahatan begini, standar hukumnya ya. Ada kan standar hukumnya mungkin dari 3 bulan sampai 5 tahun. 5 tahun. Maksimal 5 tahun. Apapun juga pasti akan 5 tahun. Dan itu sudah ada komitmen dan itu kita memberi dukungan positif bahwa memang penegak hukum sudah benar-benar memperhatikan masalah ini dengan baik dan serius. Nah, kira-kira begitu. Baik, tadi sudah dijelaskan kepada pendengar bahwa alur atau usaha yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak hanya sekedar memulihkan, tidak hanya sekedar sosialisasi, tapi juga ada pemulihan dari dasar ya Bapak ya. Sampai setelah korban juga masih dipantau, apakah korban bisa melanjutkan hidup dan sebagainya. Nah Bapak, ini mungkin di 10 menit terakhir nih, ada yang ingin ditegaskan nih kepada masyarakat Kabupaten Alor. Soalnya ada statement bahwa kita Alor ini sudah darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mungkin ada yang ingin ditegaskan nih. Ada yang ingin dihimbau kepada masyarakat nih Bapak. Jadi memang saya sepakat itu. Kalau ada penilaian masyarakat ya kita hormati ya. Dalam konteks pandangan dia kan tentu masing-masing orang bisa. Masalah ini kan semua orang bisa memberikan persepsinya dari sudut pandang dia. Saya sepakat juga. Kalau dianggap darurat. Kalau dalam pendekatan pelakunya tadi saya. Ini darurat. Pendekatan bahwa pelakunya orang-orang terdekat bahkan bapak kandung. Bahkan sampai melahirkan. Itu bisa dibayangkan Bang. Sehingga dalam konteks itu dia melihat sebagai sesuatu yang darurat ya wajar menurut saya. Nah sekarang persoalan sudah darurat. Kita semua dipanggil oleh aturan harus bertanggung jawab. Jadi jangan kita semua mengasah bahwa itu bukan tanggung jawab kita. Undang-undang sudah mengamanatkan masalah kekerasan dan penuh semua orang bertanggung. Pemerintah, masyarakat, semua stakeholder, pemangku kepentingan punya tanggung jawab. Karena itu kita ya paling tidak yang bisa kita berbuat ya jaga dari rumah tangga kita masing-masing ya. Karena baik dalam konteks pendekatan agama manapun semua ajaran agama sudah memberikan sinyal-sinyal, sudah memberikan peringatan-peringatan bagaimana supaya hal-hal itu tidak terjadi. Pendekatan kita kepada Tuhan itu menjadi penting. Kemudian kita jaga nilai-nilai yang mungkin orang-orang leluhur kita sudah kita wariskan, kita jaga. Kita harus terus dekat dengan Tuhan. Karena kalau orang jarang dekat dengan Tuhan juga berisiko juga. Karena batinnya kosong, otaknya kotor datang selesai. Tapi kalau dia selalu rajin ke gereja, masjid, energi positifnya masuk, mungkin bisa membantu. Ketika dia menghadapi gangguan-gangguan itu, pengadilan dirinya menjadi baik. Tapi kalau dia jarang ke masjid, jarang ke gereja, jarang ikut kegiatan-kegiatan agama, tidak mendapat energi positif, mungkin salah satu hal juga bisa menjadi penyebab kira-kira begitu. Jadi menurut saya dalam konteks ini soal darurat saya sepakat. Dalam konteks pendekatan pelaku ya, itu saya sepakat. Yang kedua, ya kita sudah mengaku bahwa darurat. Apa yang harus kita lakukan? Semua kita harus berperan. Sekecil apapun peran kita tetap memberikan saya tetap menghargai dan itu harus dilakukan. Yang paling utama kita lakukan adalah kita buat kita pun keluarga masing-masing jaga.
Karena yang pelaku ini adalah orang terdekat. Karena itu kita harus bisa memulai dari keluarga kita masing-masing. Kita harus terus membagikan semangat kedekatan kita terhadap Tuhan, menjaga nilai-nilai leluhur yang sudah kita jaga. Dengan cara-cara itu mudah-mudahan kita doakan semoga hal-hal ini tidak akan terjadi lagi di masa-masa yang akan datang. Soal pemerintah ya menurut saya ya kita pelaku, kita sudah jalan semua. Kita sudah menghadapi situasi-situasi di lapangan. Kadang-kadang mobil rusak kita tidur di jalan. Kita pipu reman mobil naik tidak bisa naik. Akhirnya taruh mobil di situ, naik trek pulang. Hanya karena kita mau supaya alurnya aman. Kemudian kita juga bukan saja ngomong di desa-desa, kita juga hadir di masjid, gereja, di undang-undang dalam sidang klasis. Kita ngomong, kita mengajak semua pihak. Pemerintah juga sudah menyurati pimpinan tokoh-tokoh agama, MUI, klasis-klasis, pastor, agar dapat menghimbau melalui mimbar-mimbar gereja, khotbah Jumat. Semua sudah kita lakukan. Karena ini semua tanggung jawab kita, tidak bisa kasih pemerintah. Karena masalahnya kompleks. Jadi kalau dikasih pemerintah saja memang tidak bisa. Dan memang amanat undang-undang begitu. Jadi kita semua harus bisa bangun satu persepsi yang sama, menghindari saling mempersalahkan. Karena kita semua sudah bekerja. Menghindari cara-cara berpikir yang mempersalahkan satu pihak dan pihak lain. Jangan. Kita semua orang sudah bekerja. Tentu semua punya keterbatasan. Semua energi harus bisa dibangun dengan semangat yang sama. Jangan saling menjatuhkan. Saling kira-kira yang tidak bagus lah bagi membangun kepercayaan dalam menangani kasus kekerasan anak di daerah ini. Dan saya menghormati selama ini saya mendapat dukungan dari teman-teman mahasiswa lembaga cukup baik bagi saya. Sangat menolong bagi saya. Kalau saya sendiri sulit, tapi kadang-kadang saya minta bantu mereka pergi kawal di polisi, pergi dikawal di mana, mereka mengasih informasi kepada saya. Bagus jaringannya sebenarnya. Berbagai kegiatan saya sering melibatkan mereka. Ya seperti dari suara perempuan. Suara perempuan. Saya juga melibatkan beberapa LSM, misalnya Bethesda. Saya juga sementara mengembangkan satu kelompok di Moru, PK, perkumpulan kepala keluarga, perempuan kepala keluarga. Saya kumpulkan mereka, itu adalah perempuan-perempuan yang ditinggalkan suaminya, meninggal, atau sebab-sebab lain. Karena ini laki-laki juga kan, kadang-kadang buat habis kabur, toh? Itu kan dorong punya anak. Terus sekarang dorong mau hidup bagaimana? Saya kumpulkan mereka di Moru, diberi pelatihan, sesuai dengan apa yang mereka miliki di sana, sehingga mereka bisa berusaha dengan baik. Itu langkah-langkah yang kita lakukan. Jadi ya dengan segala keterbatasan yang kita miliki, kita berusaha untuk berbuat yang baik pada perempuan dan anak. Kritikan kita sebagai pemerintah kita siap. Tapi secara naluri dan Tuhan tahu kita bekerja dengan segala keterbatasan yang kita miliki, kita naik turun gunung, lembah, seberang laut. Saya kan baru pulang dari Helendoi juga. Saya pulang dari Helendoi, diundang oleh ketua klasis sampai di sana. Setiap yang diundang kita akan berusaha untuk hadir. Seperti itu. Jadi kalau saya yang pertama ya mari kita semua memberikan spirit yang sama untuk kita bisa menjaga anak perempuan alur lebih baik. Ini masalah kita bersama. Mari kita duduk bersama, mari kita mencari solusi yang terbaik agar hal-hal ini tidak terjadi lagi ke depan. Saya pikir seperti itu. Ya. Baik. Sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Bapak Abdul Sarjana Hukum SHMH terkait dengan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak selain terhadap pelaku, korban juga diperhatikan semaksimal mungkin agar tidak hanya sekedar itu, tapi setelah pemulihan apa yang bisa dilakukan untuk korban semuanya diperhatikan. Dan bagi pendengar yang ingin melaporkan atau apapun, nanti mungkin kami bisa melampirkan nomor Bapak ya. Silakan. Di dialog nanti, jadi bisa dihubungi kalau misalkan ingin melaporkan terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak, atau mungkin bisa langsung ke kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Itu juga bisa lewat iklan dan mungkin ada nomor-nomor yang bisa dihubungi. Ada nomor-nomor yang bisa dihubungi, nanti mungkin bisa dilihat ya Bapak ya. Kita ada pasang reklame iklannya ya Bapak. Bisa juga lewat nomor saya. Baik, demikian Alor pagi ini.
ditekankan kembali oleh Bapak Kepala Dinas bahwa untuk Alor bisa maju, kuncinya tuh ada di perempuan dan anak. Perempuan dan anak harus aman, itu kunci utamanya. Karena kalau perempuan dan Tidak. anak tidak aman, maka mau semewah apapun gedungnya, Alor tidak akan pernah bisa maju. Perempuan dan anak harus dilindungi ya Bapak ya. Izin sebelum terakhir statement saya terakhir Iya. ya. Pertama saya mengucapkan terima kasih rasa hormat kepada seluruh jajaran radio produksi Alor termasuk yang ada di Atambua. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bisa bicara di sini. Semoga hal-hal begini yang baik ini ya tentu kami akan terus menunggu. Kalau ada kesempatan lagi bisa lagi datang. Tapi saya tentu tidak selamanya datang. Pasti ada prosek saya. Saya undang beliau datang ini biar beliau kadang-kadang duduk di depan mic begini juga. Ya, mesti kenal dulu. Ya. Ikuti pergerakan-pergerakan karena tidak selamanya saya bisa datang. Nah, kan kita perlu pemberdayaan kira-kira begitu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk seluruh jajaran radio produksi Alor dan juga yang ada di Di Atambua selaku pusatnya. Yang berikut saya juga menyampaikan mohon maaf kepada seluruh pemirsa radio RRI Radio Produksi Alor dimanapun berada. Jika di dalam penyampaian saya ada hal-hal yang kurang berkenan, saya maaf. Kalaupun ada hal-hal yang baik, ya tolong bantu saya untuk terus disosialisasikan. Kalau ada hal yang kurang, ya cukup tinggalkan tempat ini. Tentu dengan semangat yang bersama, mari kita semua terus bergandengan tangan untuk terus membuat anak dan perempuan di Alor ini aman demi kebaikan kita di masa-masa yang akan datang. Saya pikir ini saja yang dapat saya sampaikan. Jadi saya akhiri sudah Ya. pertemuan kita pada kesempatan ini yang tentu nanti ditutup oleh reporter kok. Tapi selaku orang yang memulai Ya. dengan pembukaan saya menutup lagi. Karena itu demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam taramati temenuku, salam sehat. Terima kasih. Salam sehat, salam taramiti temenuku. Terima kasih juga kepada Bapak Kepala Dinas yang sudah meluangkan waktu untuk terus mensosialisasikan terkait pentingnya perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Alor melalui RRI. Dan kita di jam 10 nanti akan relay ke